Dalam upaya memutus siklus perkembangbiakan nyamuk, masyarakat pada umumnya menaburkan bubuk abate di tempat penyimpanan air yang biasanya dijadikan sarang jentik nyamuk. Namun kini ternyata ikan cupang memiliki fungsi serupa dalam memutus siklus perkembangbiakan nyamuk karena pakan utama ikan cupang adalah jentik nyamuk. Salah satu penjual ikan hias di bilangan Gunung Batu Karu, Denpasar mengatakan, di antara semua jenis ikan tawar, hanya jenis ikan cupang gemar memakan jentik nyamuk. Pakan ikan cupang lainnya adalah cacing, sutra, dan kutu air. Memelihara ikan cupang pun tidak terlalu sulit karena cupang bisa hidup di air yang mengenang tanpa filter maupun asupan oksigen dari mesin yang umumnya digunakan dalam memelihara ikan hias. Di kondisi air keruh pun, ikan cupang masih bisa bertahan hidup. Jenis kelamin cupang baik jantan maupun betina tidak mempengaruhi kemampuan ikan memakan jentik nyamuk. Kisaran harga ikan cupang cukup terjangkau, yakni Rp5.000 hingga Rp10.000. Dalam upaya memutus siklus perkembangbiakan nyamuk, bila di luar rumah, tempatkanlah cupang di pot yang berisi air dan hindarkan dari paparan sinar matahari berlebihan. Sedangkan di dalam rumah, tempatkanlah cupang di dalam toples atau kemasan kaca bekas selai, sehingga ketika nyamuk bertelur dan telur berbuah jadi jentik, ikan cupang akan memakan jentik nyamuk tersebut. Kalau untuk jentik nyamuk, biasanya yang digunakan itu yang paling kuat ikan itu jenisnya cupang. Ya. Cupang itu karena dia tahan di banyak jenis air itu loh. Jadi untuk air sekeruh apapun cupang itu masih kuat bertahan ya. Kalau untuk jenis cupang itu baik jantan maupun betina itu sama saja. Sama saja dia sama-sama pemakan jentik dan kutu air pun bisa. Di luar Bali, ikan cupang sudah dikampanyekan para tenaga kesehatan sebagai salah satu media pemutus siklus perkembangbiakan nyamuk. Bali diharapkan segera menyusul langkah positif tersebut dengan mengkampanyekan memelihara ikan cupang yang terbukti memakan jentik nyamuk penyebab DBD, cikungunya, dan kaki gajah. Gung Krisna